SEA Games 2025 semakin dekat, dan Timnas Indonesia U22 terus mempersiapkan diri dengan serius untuk menghadapi persaingan ketat di Thailand nanti. Saat ini, Garuda Muda sudah diperkuat 6 pemain abroad yang tengah menjalani pemusatan latihan jelang 2 laga uji coba melawan Timnas Mali U22 di Stadion Pakansari pada 15 dan 18 November 2025. Keenam pemain tersebut adalah Ivar Jenner dari Jong Utrecht, Mauro Zijlstra dari FC Volendam, Dion Marks dari Topo SS, Luxavir Kate dari GS Iliopolis, serta 2 pemain Aguilas Umak, Muhammad Misbah dan Reicredo Bermanda. Menariknya, jumlah pemain abroad ini berpeluang bertambah. Pelatih Indra Syafri mengungkapkan bahwa PSSI sedang melakukan lobi intens ke sejumlah klub luar negeri agar pemain-pemain kelahiran 2003 bisa dilepas dan memperkuat skuad U22 di ajang SEA Games mendatang. Upaya ini diharapkan mampu membawa timnas tampil dengan komposisi terbaik. Menurut penelusuran Raftel Sport, ada 5 pemain abroad tambahan yang kualitasnya tidak perlu diragukan dan secara usia masih sangat memenuhi syarat untuk tampil di SEA Games 2025. Lalu, siapa saja 5 nama potensial tersebut? Mari kita bahas satu persatu dalam ulasan lengkap berikut ini. 1. Miliano Jonathans, FC Utrecht. Miliano Jonathans menjadi salah satu nama paling menarik dalam daftar pemain abroad yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Meskipun ajang ini tidak termasuk dalam agenda FIFA, yang berarti klub tidak berkewajiban melepas pemain, peluang Miliano tetap terbuka jika PSSI mampu melakukan pendekatan yang tepat. Situasi serupa pernah terjadi ketika PSSI berhasil melobi klub-klub Eropa untuk melepas Rafael Struijk, Nathan Choeaon, hingga Justin Hubner pada Piala Asia U23 2024. Sebuah turnamen yang juga tidak masuk dalam kalender FIFA. Penampilan Miliano musim ini bersama FC Utrecht semakin memperkuat alasannya untuk dipertimbangkan. Dalam 14 pertandingan, ia mampu mencatat 1 gol dan 1 assist, menunjukkan kontribusi nyata meski masih berusia muda. Kehadirannya akan menambah kreativitas, kecepatan, dan kualitas teknik di sektor serangan Garuda Muda jika akhirnya berhasil didatangkan ke Thailand. 2. Marcelino Ferdinand, AS Trencin. Marcelino Ferdinand kembali menjadi salah satu nama yang paling dinantikan untuk memperkuat timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Pemain muda berbakat yang pernah menjadi tulang punggung Garuda Muda saat meraih emas SEA Games 2023 ini memang masih masuk dalam rencana tim. Meski begitu, situasinya tidak sepenuhnya sederhana. Marcelino saat ini membela AS Trencin dan baru tampil 2 kali dengan total 63 menit bermain pada musim ini, sehingga klub mungkin masih membutuhkan kehadirannya. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, menegaskan bahwa Marcelino memang masuk daftar pemain yang ingin dibawa ke Thailand. Namun, proses komunikasi dengan klub masih terus dilakukan demi memastikan kehadirannya. Dengan pengalaman, kreativitas, serta kemampuan mengubah jalannya pertandingan, Marcelino akan menjadi tambahan yang sangat berharga bagi Garuda Muda jika akhirnya diizinkan bergabung pada ajang SEA Games 2025. 3. Tim Gepens, FC Emmen. Tim Gepens menjadi salah satu pemain abroad yang berpotensi memberikan dampak besar jika bergabung dengan timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Pemain muda yang tampil bersama FC Emmen ini menunjukkan perkembangan signifikan sepanjang musim 2025-2026. Dari 13 pertandingan di Liga 2 Belanda, ia berhasil mencatat 2 gol dan 1 assist, sebuah kontribusi yang menunjukkan kualitas ofensifnya. Menariknya, meskipun posisi asli Gepens adalah fullback kiri, musim ini ia sering dipercaya bermain lebih maju sebagai winger kiri. Kepercayaan tersebut diberikan karena kecepatan, visi bermain, serta kemampuan eksplorasi sisi lapangan yang dimilikinya. Kehadirannya akan menjadi opsi penting bagi Garuda Muda, terutama untuk memperkuat sektor kiri yang membutuhkan keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Jika PSSI mampu melobi FC Emmen untuk melepasnya, sosok Gepens bisa menjadi elemen kunci dalam strategi Indra Syafri di Thailand nanti. 4. Adrian Wibowo, Los Angeles FC. Adrian Wibowo menjadi salah satu pemain abroad yang peluangnya cukup besar untuk bergabung dengan timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Pasalnya, jadwal Major League Soccer, MLS, 2025 baru akan menyelesaikan laga pamungkas pada 6 Desember 2025, hanya 3 hari setelah sepak bola SEA Games dimulai. Situasi ini membuat kemungkinan Los Angeles FC melepas Adrian jauh lebih terbuka, terutama jika komunikasi antara PSSI dan klub berjalan lancar. Sosok Adrian dikenal sebagai penyerang sayap yang fleksibel, mampu beroperasi dengan efektif di sisi kanan maupun kiri. Kecepatan, kemampuan dribble,
serta ketajamannya dalam menembus pertahanan lawan menjadikannya aset berharga bagi Garuda Muda. Kehadirannya dapat menambah variasi serangan dan memberikan ancaman konstan di lini depan. Jika benar-benar bergabung, Adrian Wibowo bisa menjadi salah satu pemain yang bersinar dan menggila di panggung SEA Games 2025. 5. Justin Hubner, Fortuna Sittard. Nama terakhir yang memiliki peluang besar untuk memperkuat timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025 adalah bek muda Fortuna Sittard, Justin Hubner. Dengan tinggi badan 188 cm, Hubner menghadirkan sosok bek tangguh yang sangat dibutuhkan Garuda Muda, terutama untuk menghadapi tim-tim dengan dominasi fisik kuat di Asia Tenggara. Kehadirannya mampu memberikan stabilitas, ketenangan, serta kualitas duel udara yang menjadi nilai plus dalam situasi set piece. Pada musim ini bersama Fortuna Sittard, Hubner telah mencatat 8 penampilan di ajang Eredivisie. Meski mayoritas datang dari bangku cadangan, hal tersebut sudah cukup membuktikan bahwa ia memiliki kualitas dan kepercayaan dari pelatihnya di salah satu liga top Eropa. Jika PSSI berhasil mengamankan izin pemanggilannya, pertahanan timnas Indonesia U22 akan mendapatkan tambahan kekuatan signifikan. Hubner dapat menjadi figur yang membuat lini belakang Garuda Muda jauh lebih solid dan sulit ditembus di SEA Games 2025. Dengan hadirnya 5 pemain abroad tambahan yang memiliki kualitas tinggi, harapan publik terhadap timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025 semakin membumbung. Nama-nama seperti Miliano Jonathans, Marcelino Ferdinand, Tim Gepens, Adrian Wibowo, dan Justin Hubner bukan hanya sekadar pelengkap, tetapi bisa menjadi elemen penting yang membawa Garuda Muda tampil jauh lebih kompetitif di Thailand. Kehadiran mereka berpotensi menghadirkan kedalaman skuad, variasi taktik, serta pengalaman bermain di kompetisi level tinggi yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi jadwal padat dan tekanan turnamen. Potensi bergabungnya Miliano Jonathans dan Marcelino Ferdinand, 2 pemain yang memiliki kreativitas dalam membongkar pertahanan lawan, tentu menjadi nilai tambah yang signifikan. Mereka mampu memberikan dimensi baru dalam penguasaan bola dan transisi serangan. Sementara itu, ketangguhan Tim Gepens di sisi kiri, yang mampu bermain fleksibel sebagai fullback maupun winger, akan menjadi senjata penting dalam membangun serangan maupun menjaga stabilitas pertahanan. Kecepatan dan kemampuan eksplorasi kedua sisinya bisa menjadi pembeda di situasi-situasi krusial. Tidak ketinggalan, Adrian Wibowo dari Los Angeles FC yang memiliki peluang besar untuk bergabung berkat jadwal MLS yang hampir bersamaan dengan penyelenggaraan SEA Games. Mobilitasnya yang tinggi dan kemampuan menembus pertahanan lawan bisa memberi warna baru di lini depan Garuda Muda. Lalu ada Justin Hubner, bek jangkung yang telah mencicipi kerasnya kompetisi Eredivisie. Pengalaman bermain di Liga Top Eropa tentu akan menjadi modal penting untuk memperkokoh tembok pertahanan timnas Indonesia U22, terutama saat menghadapi tekanan dan duel-duel fisik yang kerap terjadi di turnamen antar negara. Meski demikian, semua rencana ambisius ini tetap bergantung pada hasil komunikasi PSSI dengan masing-masing klub. Seperti yang diungkapkan oleh Indra Syafri maupun BTN, proses lobi harus dilakukan dengan cermat, mengingat SEA Games bukan kalender FIFA sehingga tidak ada kewajiban bagi klub untuk melepas pemainnya. Namun sejarah membuktikan, PSSI pernah berhasil melobi sejumlah klub pada ajang-ajang non-FIFA sebelumnya. Jika upaya ini kembali berhasil, timnas Indonesia U22 bisa tampil dengan komposisi terbaik dan memiliki peluang besar untuk bersaing dalam perebutan medali emas. Pada akhirnya, 5 pemain abroad tambahan ini menjadi simbol harapan baru. Mereka mewakili kemajuan sepak bola Indonesia yang semakin dipercaya di panggung internasional. Kini, tugas Garuda Muda adalah membuktikan bahwa mereka layak menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. SEA Games 2025 akan menjadi panggung pembuktian berikutnya. Semoga Indonesia kembali bersinar.